Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel setia, kami sedang berada di studio Bala Syahidna ya, Ya. Pak Kiai ya. Bersama Kiai Haji Nur Soleh. Beliau seorang pendidik, juga seorang yang sekarang sedang menggeluti dunia sufi, bakal pakai tasawuf nama hadori, tasawuf tasawuf peradaban. Ya, sekarang kita akan berbincang-bincang, ngobrol tentang lebih luas, dan yang sekarang yang tema yang menarik itu adalah tentang kolaborasi semesta ya Pak Kiai. Kolaborasi semesta. Ya, jadi judulnya sudah ada 2 buku yang saya lihat, ada kolaborasi semesta dengan apa tadi itu? Mencerdaskan manusia. Baik, saya mau bincang-bincang dulu Pak Kiai. Ya. Apa sih yang latar belakangi Pak Kiai membuat judul kolaborasi semesta dan mencerdaskan manusia? Atau satu aja dulu nih ya, kolaborasi semesta dan apa tujuannya gitu tuh, motivasi membuat judul buku ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu kan tujuan hidupnya pasti ingin bahagia. Ya, betul. Nah, itu semua manusia pengen bahagia. Saya yakin gak ada manusia yang pengen sengsara gitu. Oh iya, betul. Semuanya pengen bahagia. Bahagia. Karena pengen bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti, dan sekarang kita hidup di dunia, di alam semesta ini, maka salah satu caranya kita harus bisa menyelaraskan diri dengan semesta. Dan menyelaraskan diri dengan semesta itu berarti kita harus mampu memahami konsep hukum semesta, the law of nature ataupun sunatullah yang sekarang itu. Dan sunatullah itu berlaku oleh siapa saja yang dikenai. Dia tidak bisa dibatasi oleh agamanya apa, ras apa. Ya kalau api ya panas, ya dia akan panas. Ya, betul. Kalau air yang mengalir ya dia akan tetap mengalir gitu, dan itu namanya hukum alam atau sunatullah. Berarti sebentar Pak Kiai, ini buku kolaborasi semesta ini berarti tidak ada latar belakang agama begitu ya? Maksudnya semua agama boleh mempelajari begitu? Apa gimana? Siapa saja boleh mempelajari tentang buku ini. Cuma nanti kita landasan kita berpikirnya itu kan ada 3 kitab nanti akan kita bongkar. Ya, pertama ya namanya kitab suci yang kita sebut kitab Maknun tadi. Kemudian ada kitab semesta. Nah kita akan belajar kitab semesta itu namanya kitab Mastur. Kitab yang terhampar ini banyak informasi yang akan kita gali dari hukum semesta itu. Kemudian kita kaitkan juga dengan kitab Biri, karena kita ini anggota keluarga semesta. Manusia itu kan bagian dari kehidupan semesta itu. Nah kitab Biri itu sebut kitab Markum, kitab yang ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu kan muncul karena kita mampu menyelaraskan pedoman kehidupan tadi, yaitu kitab Allah yang kita sebut dengan kitab Maknun tadi, Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, dan seterusnya ada kitab-kitab itu. Kemudian ada yang namanya kitab alam semesta, kitab Mastur yang terhampar. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa kitab semesta itu sangat menarik kalau kita pelajari. Dari kitab semesta itu banyak sains, banyak ilmu pengetahuan, banyak wawasan, banyak informasi yang bisa kita gali. Begitu Pak Amali. Ya baik, saya mau nanya lagi nih. Ada nama-nama kitab Markum gitu ya, kitab Mastur ya. Ini kan bagi orang-orang awam itu apa sih kitab Mastur, kitab Markum? Tolong jelaskan bagi para. Pertama namanya kitab Maknun itu kan kitab yang ternukil ya di dalam kitab. Allah menurunkan beberapa mushaf, beberapa tuntunan ya. Misalnya ada kitab Zabur ya, diturunkan ketika Nabi Daud ya. Nah, kemudian ada kitab Taurat
Musa alaihissalam, kemudian Injil di zamannya Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditutup, disempurnakan melalui kitab yang kita sebut dengan Al-Quran. Dan kitab-kitab itu sebut kitab maknun. Kemudian ada kitab yang terhampar nih, yang harus kita baca dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, yaitu kitab Mastur yang terhampar. Alam semesta ini memberikan petunjuk bagi kita. Karena kalau kita tidak mampu menangkap tanda-tanda alam itu, kita akan tersesat di jalan. Ya. Jadi misalnya ini akan turun hujan. Nah, kita sudah tahu tanda-tanda akan turun hujan. Misalnya gelap, awan gelap, kemudian mendung, itu akan turun hujan. Beruduk gitu ya. Beruduk, petir. Nah, kira-kira itu. Maka sebelum hujan kita sedia payung. Atau jas hujan minimal. Jadi ada prepare. Ada prepare. Sehingga kita tahu kapan turun hujan. Nah, itu namanya kitab Mastur. Nah, kitab Biri ini adalah kitab markum, itu ada di dalam diri kita. Kenapa diri kita menjadi kitab? Karena Allah telah menanamkan di dalam diri kita itu ilmu ya. Ilmu. Karena ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memberikan seperangkat ilmunya di Nabi Adam alaihissalam. Fa'alama Adam al-asma'a kullaha gitu. Telah ditanamkan ilmunya. Nah, kita mampu nggak memantik ilmu yang sudah ditanamkan Allah itu di dalam diri kita, itu masalah. Oh iya. Oke, lanjut, kita menarik ini untuk mengaji tentang diri ya. Kadang-kadang orang itu dia tidak tahu potensi yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Kata Pak Kiai kan semua manusia itu dibekali oleh Allah itu dengan potensi diri masing-masing. Betul. Nah, bagaimana agar saya nih tahu bahwa saya ini punya keahlian umpamanya melukis ya, atau saya punya keahlian bidang yang lainnya konstruksi gitu. Nah, bagaimana supaya potensi saya ini tahu, kemudian saya menggeluti yang ada pada diri saya itu tuh gimana tuh? Ya. Manusia itu kan diciptakan yang kita sebut dengan fitrah. Jadi fitrah itu bukan kosong, Pak Mbali. Fitrah itu bukan bersih. Jadi yang kita pahami fitrah itu bersih, kosong. Bayangkan kalau manusia lahir kosongan gitu ya. Tapi manusia dilahirkan di muka bumi itu sudah build up. Sudah dengan seperangkatnya di dalamnya. Jadi ketika dalam kandungan saja manusia sudah mampu menyerap informasi yang ada di dalam orang tuanya. Makanya ada namanya alaq tadi ya. Alaq tadi, gumpalan itu adalah bukan hanya meresap protein makanan dari orang tua, tapi seluruh informasi genetik dari orang tua itu sudah masuk ke dalam anak itu. Makanya ada kecerdasan genetik. Jadi kecerdasan bawaan dari lahir itu didapatkan dari orang tuanya, genetik orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dan naik ke atas ke leluhurnya. Nah, sehingga anak itu tidak ada yang kosong, sudah ada build up semuanya, sudah ada seperangkat. Masalahnya itu bentuknya potensi semua, Bang Bali. Jadi Allah memberikan nikmat, namanya nikmat pembekalan, atau dalam bahasa agamanya namanya nikmat imdadi. Imdadi, nikmat pembekalan. Jadi orang hidup di dunia Allah bekali dengan nikmat imdadi itu. Ada 3 nikmat imdadi itu yang perlu kita aktifasi ya, kita gali, kita pantik sehingga itu keluar. Pertama yang kita sebut dengan nikmat ilmu, itu nikmat kesadaran. Jadi makhluk yang paling sadar itu sebenarnya adalah manusia. Dengan kesadaran itu manusia bisa memilih baik buruk, salah benar, enak nggak enak. Nah itu namanya nikmat kesadaran. Yang kedua itu nikmat kecerdasan. Jadi manusia itu sudah diberikan piranti untuk dia bisa berpikir.
ya kan, ada hati, ada secara fisik kan ada hati, ada otak gitu kan. Nah, itu yang dijadikan nikmat kecerdasan tadi. Ya. Karena manusia itu memiliki kecerdasan yang multi, jadi multidimensi kecerdasannya. Beda dengan makhluk Tuhan yang lain, misalnya tumbuhan itu cuman dia kecerdasannya tunggal. Jadi kalau pohon buah itu cerdasnya dia bisa akan menghasilkan ya mangga misalnya gitu. Tidak yang lain-lain. Tapi kalau manusia memiliki multi kecerdasan tadi yang perlu kita pantik. Yang ketiga keahlian. Nikmat imdadi, dan semua nikmat itu perlu diaktifasi, dipelajari, dilatih sedemikian rupa sehingga manusia itu mampu hidupnya itu bisa tertata dengan rapi. Nah, bagaimana kita menemukan orang itu punya kecerdasan yang yang spesial itu? Ya perlu adanya penggalian potensi itu. Jadi nggak bisa kita diam saja tapi tidak ada upaya untuk bisa menggali potensi itu. Yang ada pada diri itu. Dia sekolah, dia belajar. Bisa kelihatan kok anak-anak yang berbakatnya dari kecil lo bisa kelihatan itu kan. Iya. Dari kecil dia main bola itu misalnya, potensi main bolanya kemudian bisa menjadi pemain sepak bola. Dari kecil coret-coret dinding, tembok, siapa tahu dia menjadi potensinya itu melukis dan seterusnya gitu. Nah, masih ada hubungannya dengan ini potensi diri itu ya. Ada orang yang mempunyai kelebihan seperti supernatural. Pernah dengar mungkin ya? Saya juga sering melihat. Jadi dia bisa menerawang hal-hal yang kasat mata gitu. Dia melihat makhluk yang gaib. Tetapi kan sementara orang umumnya kan tidak bisa menangkap, termasuk saya itu. Nah, terhadap orang yang bisa menangkap makhluk gaib ini punya potensi apa ini dikelompokkan dengan ini? Potensi apa maksudnya ini? Iya. Jadi potensi spiritual. Jadi seluruh potensi dalam diri itu kalau kita asah itu menjadi baik, menjadi lebih manfaat. Kalau potensi itu nggak diasah, nggak dilatih, menjadi bias, menjadi menyusahkan diri sendiri gitu loh. Terus dia ini punya gen dari orang tuanya apa dari leluhurnya apa enggak gini? Iya, ada namanya potensi kecerdasan genetik, itu memang seperti itu. Kecerdasan genetik ini itu muncul secara sendirinya di dalam diri kita. Kalaulah misalnya orang tua saya itu adalah pedagang, kemungkinan besar itu berpotensi kita jadi pebisnis gitu. Berpotensi. Cuman kan leluhur kita bukan hanya bapak kita atau ibu kita, leluhur kita ada kakek di sana itu. Mungkin dari sanalah ada genetik yang bisa bisa kita akses gitu ya. Pengaksesan itu kan butuh penyelarasan Pak Hambali. Gitu. Jadi harus ada kajian yang ini gitu Pak ya. Kajian yang mendalam gitu ya. Teragendakan begitu. Ini menarik ini. Jadi supaya kita ini hidup ini tertata begitu, supaya ada hidup ini terkontrol, punya manfaat begitu kan Pak Kiai. Nah ini menarik. Jadi dari judul collab semesta ini, kolaborasi kan kerjasama begitu ya. Iya. Nah kemudian saya pindah ke judul buku mencerdaskan manusia. Mencerdaskan dalam hal apa ini? Apa semua aspek harus cerdas gitu? Iya. Gimana ini? Nah, buku yang sebenarnya mencerdaskan manusia itu buku sebelumnya ya yang harus terbit sebenarnya. Kaitannya gini, manusia itu punya kemampuan spesial ya. Punya potensi diri, punya kekuatan, punya segalanya manusia itu. Cuman kadang-kadang kita tidak mampu menggali potensi itu. Tidak maksimal lah. Misalnya kalau Pak Hambali itu punya kecerdasannya sebenarnya melukis, itu sebenarnya melukis, tetapi potensi itu tidak diasah dan orang tua tidak tahu potensi itu. Sehingga Pak Hambali dipaksalah menjadi
guru matematik atau matematik gitu, belajar matematik. Dipaksakan. Bisa menjadi matematika, kemampuan matematik itu mah nggak maksimal Bang Yuri ya. nggak maksimal. Iya. Dan setiap manusia itu kan punya orbit diri masing-masing. Jadi orbit diri itu jalannya masing-masing. Ini harus kita cari potensi ini gitu. Iya. Dan kemampuan potensi itu kan butuh penyelarasan lagi, butuh penyelarasan. Kita butuh meditasi, kontemplasi yang bisa menemukan titik orbitnya itu kita di mana. Iya. Oh berarti kalau saya lihat nih ya, buku College Semesta dengan mencerdaskan manusia ini ada ini ya, saling berkaitan ya. Iya, ini menarik nih. Nah ngomong-ngomong nih, buku ini nampaknya banyak peminat ini Pak Kiai. Termasuk saya akan pesan ini kalau sudah terbit. Pesan 2. Ya, pesan 2 buat nambah lagi. Nah, kira-kira terbitnya buku ini dalam waktu dekat kapan? Ya, saya berharap sih kan ini kan tergantung percetakannya nih. Iya. Nyetaknya dia cepat kita bisa edarkan lah. Nah, sebelumnya kita juga punya buku namanya itu Pak Bali di atas, mohon maaf. Marketing Langit. Wah, ini para sahabat channel nih, ini sudah terbit nih, mau dipakai soalnya judulnya Marketing Langit ya. Marketing pemasaran langit ya, bukan jualan di langit ya, bukan. Nanti penasaran beli bukunya Marketing Langit bukan jualan layang-layangan. Jualan layang-layangan. Oke, baik Pak Kiai. Rupanya cukup. Terima kasih ini ngobrol-ngobrol santai tentang buku ini. Saya harap buku ini cepat segera terbit. Dan para sahabat channel, pusat studio channel ini kita berada di Citra Gading, blok apa Kiai? F9 ya. Barangkali mau konsultasi, mau ngobrol tentang spiritual, kita mengaji bersama-sama di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.